Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada untuk memulai sepanjang hari ini bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya hari-hari Alkitab katakan adalah hari-hari yang semakin jahat. Kalau kita tidak tertanam dalam firman Tuhan, maka kita akan terbawa arus, kita akan terseret arus. Sehingga akhirnya kita menjadi sama dengan dunia ini. Kita balas yang jahat dengan yang jahat. Kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita berlandaskan hidup berdasarkan firman Tuhan, hidup kita berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, saya berani pastikan, maka Roh Kudus yang akan menuntun kita, diberinya roh takut akan Tuhan dalam hati dan hidup kita. Karena itu dalam program ini saya rindu setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan, yang akhirnya Alkitab katakan bahwa firman itu yang akan membersihkan kehidupan kita. Pada akhirnya kita semakin hari semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dimana Tuhan ada di dalamnya. Kami percaya ketika Tuhan hadir bersama-sama dalam hidup kami, kami percaya tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang menyertai, dan tangan Tuhan yang memberkati hidup kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Kami bangun pagi hari dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami berterima kasih sebelum kami memulai sepanjang hari ini. Kami rindu firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi pagar dalam kehidupan kami untuk kami berjalan di sepanjang hari ini di dalam tuntunan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20 dan 21. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 20 dan 21, firman Tuhan bilang begini. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21, perhatikan. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini Alkitab mengingatkan kepada setiap kita bahwa dalam kita mengiring Tuhan, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Perempuan pendarahan 12 tahun ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada pengharapan yang bangkit. Dan pengharapan itu bergejolak di hatinya sehingga berkata, asal kujama ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan karena pengharapan lahir itulah dia berani mendekati gerombolan orang banyak yang di dalamnya di Yesus tengah-tengahnya. Karena seharusnya seorang pendarahan tidak boleh mendekati orang banyak. Iya kan? Najis. Dan dia harus berusaha mendekati orang banyak untuk menjamah ujung jubah Yesus. Karena ada satu pengharapan dalam hatinya yang berkata, asalkan gue jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara, dalam kita mengiring Tuhan, tidak selamanya apa yang kita doakan dijawab Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tidak selamanya apa yang kita doakan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada kalanya apa yang kita doakan salah. Kenapa bisa salah? Kita hendak memuaskan hawa nafsu kita dengan apa yang menjadi doa-doa kita. Kenapa bisa tidak dijawab Tuhan? Terkadang Tuhan mau menjawab mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Sehingga akhirnya kita harus melihat segala sesuatu dengan pengharapan. Iya kan? Karena Alkitab mencatat pengharapan adalah seperti saus, seperti jangkar yang bisa menahan supaya gelombang angin badai tidak bisa membawa kapal kemana-mana. Jangkar itulah yang menahan. Pengharapan adalah membuat supaya iman kita tetap teguh kepada Kristus. Kenapa? Karena orang yang sampai kehilangan pengharapan, hopeless, saudara dikasih dalam Tuhan,
dia akan mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi pengharapan. Atau mungkin kalau dia masih pengen hidup, dia akan pakai segala cara, saudara dikasih dalam Tuhan, yang sesuai dengan apa yang dia mau dan apa yang dunia tawarkan. Kenapa? Karena dia berpikir, pengharapan saya kepada Yesus tidak ada lagi. Saya udah berdoa-doa bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Saya udah berdoa buat pemulihan ekonomi. Saya udah berdoa buat pemulihan rumah tangga. Tapi sampai saat ini Tuhan belum jawab. Lalu tidak sedikit orang akhirnya kehilangan pengharapan. Udahlah, ngapain saya berdoa? Udahlah, lebih baik saya nyerah aja lah. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah yang maunya iblis. Iblis mau di tengah-tengah kita kehilangan pengharapan, dia ambil alih hidup kita. Sehingga akhirnya kita menghalalkan segala cara. Orang yang kehilangan pengharapan, dia akan menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena sudah gak ada pengharapan. Tahukah saudara? Orang yang tetap terus memegang Kristus, dia akan pasti melihat pintu yang terbuka. Kenapa? Karena Yesus bilang, akulah pintu. Saudara, tatkala semua pintu di hadapan kita tertutup, ada satu pintu yang selalu terbuka, yang membuat kita memiliki pengharapan. Dan pintu itu bernama pintu kasih karunia Allah. Sehingga akhirnya apapun juga yang kita hadapi, pergumulan, permasalahan apapun juga yang kita hadapi, kalau kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara, kalau kita tahu bersama Yesus ada pengharapan, kalau kita tahu bersama Yesus ada pertolongan, maka kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Perempuan 12 tahun pendarahan, Alkitab mencatat dia udah berbagai macam cara dia udah usahakan untuk berobat tapi tidak kunjung sembuh. Sampai suatu kali dia mendengar pribadi ini, dia memiliki iman. Dan di hatinya lahir pengharapan. Saudaraku, biarlah hidup kita selalu memiliki pengharapan. Betul, doa-doa kita mungkin belum dijawab sampai dengan saat ini. Betul, masalah-masalah kita belum Tuhan selesaikan sampai dengan saat ini. Tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh kehilangan pengharapan. Amin. Karena orang yang kehilangan pengharapan pertama, dia akan menjadi orang-orang yang liar, menghalalkan segala cara. Dan itulah yang iblis mau. Kalau orang kehilangan pengharapan yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, dia akan mundur dari Kristus. Dia akan kehilangan iman kepercayaannya kepada Kristus. Dan itulah yang iblis mau dalam kehidupan iman Kristen. Dan yang ketiga, orang yang kehilangan pengharapan, saudara dikasih dalam Tuhan, akan menjadi orang yang jahat. Kenapa? Karena dia berpikir Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menjawab doa-doa saya. Maka saya akan berbuat segala sesuatu apa yang saya suka, apa yang saya senang. Sekalipun itu harus mencelakai orang. Wow. Goal akhir iblis adalah menghilangkan pengharapan kita dalam Kristus. Pesan saya pagi hari ini sebagai hamba Allah, jangan sampai kehilangan pengharapan sekalipun apa yang kita lihat, apa yang ada di hadapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perempuan pendarahan ini, dia masih percaya bahwa ketika dia memegang ujung jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Sehingga akhirnya kita mengerti, dalam keadaan apapun, jangan sampai saya kehilangan pengharapan. Dalam masalah yang besar, sebesar apapun, saya nggak boleh sampai kehilangan pengharapan. Karena Alkitab jelas katakan, sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Kita percaya kok, Yesus punya jalan keluar yang terbaik buat kita. Kita percaya kok, bagi manusia mungkin tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya mungkin untuk dia kerjakan. Kita percaya kok, orang-orang yang berharap dan berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tugas kita pegang janji Tuhan. Tugas kita pegang firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Allah mau dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan kepadanya. Karena itu, tetaplah berpegang pada iman kita. Karena itu, tetaplah miliki pengharapan. Sekalipun seakan-akan kita belum bisa melihat apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami kalau hari-hari ini mungkin kami sudah kehilangan pengharapan untuk menjadi sembuh, kehilangan pengharapan untuk pemulihan ekonomi kami, kehilangan pengharapan
untuk melihat masa depan kami yang baik. Kehilangan pengharapan untuk melihat suami, istri, keluarga, rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Kristus. Kami percaya iya Bapa. Mungkin hari-hari ini kami belum melihat doa-doa kami dijawab Tuhan. Tapi kami tidak mau sampai kehilangan pengharapan, karena kami tahu pengharapan kami kepada Kristus tidak akan pernah dipermalukan. Karena itu ya Bapa, Amba berdoa buat setiap teman-teman Bible and Coffee yang mengambil bagian saat teduh pagi hari ini. Biarlah setiap kami tetap Tuhan terus taruhkan pengharapan kasih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami tetap terus memiliki pengharapan yang teguh dalam iman kami kepada Kristus. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Bapa, materaikan firman-Mu dalam masing-masing kami. Sehingga apapun yang terjadi, badai hidup apapun yang terjadi, pengharapan itulah yang membuat kami tidak dapat bergeser dari iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetap memiliki pengharapan dalam Kristus. Karena pengharapan kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati.